Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Untuk hari ini kita akan membahas soal case mengenai Cyber U yang ada di buku chapter 5. Nah, di sini dalam dan ini eh, kita akan membuat konsep-konsep dari kantor maya yang sudah disesuaikan sama permintaan soal, di mana ada penggunaan lab komputer di kampus kalian, kemudian contohnya ada kampus perguruan tinggi yang memiliki lab komputer yang digunakan oleh para mahasiswanya. Kemudian lab-lab ini pasti akan mendukung entah itu tugas mata kuliah, kemudian yang berlokasi di kampus dan memiliki jam operasi yang berbeda-beda. Dan komputer ini pasti akan ada yang namanya akses untuk printer, kemudian komputer, peranti lunak, dan memberikan untuk pendidikan lainnya. Nah, di sini mahasiswa akan menggunakan akses ke komputer dan jaringan di luar kampus, entah mereka yang ada di asrama, kemudian menjadi keunggulan ekonomis apa yang akan direalisasikan dari suatu kampus perguruan tinggi untuk menerapkan konsep counter maya untuk kebutuhan komputasi pada mahasiswa. Nah, di sini ada disarankan untuk membuat suatu spreadsheet dan untuk melakukan perbandingan dari dokumentasi estimasi yang melakukan perubahan-perubahan untuk mengukur pengaruh ekonomis dari perubahan estimasi dari eh, eh, lab yang lab yang berupa ruangan dan lab yang berupa komputasi maya. Sehingga masukkan pada sedikit faktor ekonomis. Yang pertama yaitu biaya pembelian komputer printer sebagai seorang mahasiswa, dan dua biaya mahasiswa mendapat akses ke internet, tiga biaya lab komputer dikalikan dengan jumlah lab yang didanai oleh perguruan tinggi. Yang pertama, biaya peranti keras komputer, biaya peranti lunak komputer, biaya asisten lab, biaya printer, kertas, cartridge, dan tinta, biaya pendanaan perguruan tinggi. Dan di sini buatlah satu daftar untuk biaya-biaya situasi komputasi di kampus kalian dan daftar kedua biaya yang didasarkan atas kampus yang berpindah ke komputasi maya bagi para mahasiswa. Dan di sini kampus maya ini adalah skenario saja untuk komputasi, kemudian jumlah lab komputer dan komputer di dalam lab tersebut, dan jam operasi lab yang akan dikurangi. Dan para mahasiswa di sini akan menggunakan sumber daya komputasinya sendiri untuk mengakses peranti lunak dan file yang dibutuhkan untuk tugas mata kuliah. Sehingga PT ini atau perguruan tinggi dapat mengurangi biaya-biaya iuran, khususnya iuran teknologi. Sehingga di sini akan disederhanakan, tetapi hendaknya menggugah Anda untuk memikirkan apakah biaya perguruan tinggi pada kenyataannya akan dapat dikurangi jika perguruan tinggi Anda menerapkan lebih banyak konsep kantor maya. Sehingga di sini nggak ada berapa komputasi, di mana ada biaya situasi komputasi saat ini di sini menggunakan angka dummy, yaitu biaya untuk mahasiswa, biaya lab komputer. Sedangkan biaya komputasi maya, biaya untuk mahasiswa dan biaya lab komputer. Bisa dilihat di sini dengan angka dummy bahwa di sini biaya situasi komputasi saat ini dengan biaya mahasiswa ini ada total biaya per tahun adalah 9.500 dari biaya untuk pembelian komputer dan lab, dan biaya akses internet adalah 3.600.000. Sehingga untuk biaya lab komputer, pendanaan untuk perguruan tinggi misal 10% dari total biaya lab adalah 21.500.000 karena 10% dari total pendanaan dari masing-masing BT. Nah, total biaya situasi saat ini berarti total untuk mahasiswa per orang mahasiswa adalah 13 juta, total biaya lab adalah 215 juta, dan total keseluruhan 228.100.000 rupiah. Dan untuk komputasi maya, jika ternyata mahasiswa itu disediakan lab yang berkomputasi tidak offline tetapi online, sehingga di sini ada biaya pembelian komputer dan printer dan akses internet di sini akan berkurang, mungkin akan disediakan printer. Nah, di sini hanya 9.500.000 dan 3.600.000. Sedangkan biaya komputer di sini banyak beberapa biaya yang memang dieliminasi atau dihilangkan sehingga tidak ada nilainya atau nihil rupiah gitu. Sehingga di sini ada biaya peranti keras komputer tidak ada, peranti lunak komputer juga tidak ada, asisten lab misal dua asisten itu juga tidak ada, printer kertas, kertas tinta, biaya pendanaan perguruan tinggi
itu juga semua dieliminasi sehingga total biaya komputasi maya adalah total 9.500 ditambah 3.600 yaitu total biaya lab dan biaya total keseluruhan adalah 13.100.000. Sehingga kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh biaya dengan variabel dummy. Nah, di sini ada beberapa rincian biaya. Nah, di sini skenario sebenarnya kurang lebih sama, tetapi memang di sini ada komputer tradisional dan kampus yang virtual. Tradisional ada yang benar-benar menyediakan lokasi offline dan di sini ada kampus virtual. Nah, secara keterangan, secara spesifikasi di sini dijelaskan bahwa apa saja indikator dari masing-masing biaya, sehingga di sini tidak ada penggunaan angka. Jadi hanya rincian konsepnya mereka untuk mengakses sumber daya pembelajaran itu dari indikator mana saja. Nah, di sini sudah dijelaskan potensi penghematan biaya dari masing-masing biaya yang sudah ditentukan oleh perguruan tinggi tersebut. Sehingga kita dapat menerapkan, kesimpulannya adalah dapat menerapkan konsep virtual di kampus dapat berkontribusi pada pengurangan biaya oleh mahasiswa, meskipun besarnya pengurangan tergantung pada kebijakan masing-masing institusi atau perguruan tinggi. Sehingga untuk soal case Seberio pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.